nggak peduli ngomongin hal itu, saya mau fokus sama keluarga saya. Terus apalagi nih momen-momen indah banget buat aku, Mas Bukti udah bisa udah bisa nginget anaknya, jadi aku mau fokus hal itu dan ya bisa dibilangin nggak peduli sama ngomongan yang lain. Aku fokus sama diri aku sama keluarga aku. Gitu. Tapi khawatir soal membengkakkan dana nggak sih? Enggak lah, insya Allah ada jalannya dan alhamdulillah sampai detik ini Tuhan itu ada pokoknya Tuhan itu ada dari awal sampai terakhir ini. Masya Allah deh, pokoknya banyak orang yang ngebantu karena Mas Bukti itu baik dan aku berharap ya semuanya yang orang yang telah membantu Mas Bukti semuanya yang nggak bisa benar-benar nggak mau disebut namanya, aku doain semua barokah, pokoknya intinya penuhin keberkahan, amin gitu sampai detik ini. Masya Allah. Dana 1 miliar per hari itu kan berbeda tuh. Oh, kalau itu saya nggak tahu deh, saya nggak pernah nyebut itu satu apa itu, cuma nggak pernah menyebut angka. Nggak pernah nyebut angka gitu, karena sampai detik ini pun rumah sakit kan saya nggak tahu gimana, tapi kita nggak pernah nyebut hal itu sih gitu. Kita nggak pernah ada statement untuk berapa nilainya, karena sampai saat ini juga belum ada nilai yang bisa diberikan dari rumah sakit pada kami. Tapi ya realitinya belum, karena Mas Bukti masih observasi terus perawatan terus gitu. Karena memang masih panjang realitinya. Mas Bukti itu ya kalau ditanyain berapa lama dok, ya kalau walaupun Mas Bukti more better here gitu, tapi dia misalnya dia masih 20 hari ke depan kata dokter sih gitu. Ya. Tadilah benar nggak sih sempat melelang sebuah jam, sebuah cincin dan tas sempat melelang kemarin. Kalau itu kan nggak perlu saya umbar-umbar lah, kan kalian nggak ada yang tahu juga ya semuanya, pokoknya yang nonton ini nggak ada yang tahu juga apa yang udah kami lakukan. Intinya apa yang udah saya jual, apa yang saya udah saya usahakan, gitu loh, nggak usah dihapus ya. Intinya kalian nggak tahu apa yang kita usahakan mati-matian sampai apa yang saya sebutkan gitu. Jadi udah kami lakukan yang terbaik mungkin, ya itulah makanya sampai detik ini. Tapi ternyata nggak perlu saya sebutkan juga, banyak orang yang membantu juga Mas Bukti gitu tanpa sepengetahuan saya juga gitu. Dari teman-temannya udah banyak ya? Udah ada apa-apa? berapa banyak aset yang udah dijual sama Ya nggak, saya ngomong saya nggak bakal mau kasih tahu berapa banyak. Intinya kita udah usahain apapun yang terbaik buat Mas Bukti. Jadi ya udah ada beberapa gitu aja. Kalau orang bener sih pasti ngejawabnya, Mbak Dila nggak usah segitunya untuk di publikasiin gitu ya. Ternyata saya yaudahlah saya berusaha untuk fokus sama diri saya sendiri, sama keluarga saya sendiri, sama anak-anak gitu aja. Dari teman-teman udah banyak yang masuk kan ya? Ada yang dari masukin ke rumah sakit atau belum? Apa ya? Maksudnya? Sumbangan dari teman-teman kan udah banyak yang masuk, artinya kan? Artinya udah ada yang dimasukin ke rumah sakit atau seperti apa? Bisa bilang sayang, kita bisa nggak bahas itu sih, karena memang belum sampai sedetil itu sih. Kita kemarin tuh cuma ngebahas pokoknya Mas Bukti ini udah better, terus kita masih malah kita masih berusaha macam-macam ya Bu. Kita masih bergerak. Maksudnya kalau yang udah masuk ke rumah sakit atau ke rekening itu sih nanti bakalan ada manajemen ya, yang kan karena kita nggak sendiri Mbak, gitu kan. Oh, ada manajemen bukan ke manajemen yang ya kembalilah, cuma maksudnya kan kita ini kan buat pembayaran gitu loh. Ini buat pembayaran. Kita nggak bisa nge-share dulu, itu yang pasti. Insya Allah semua dilakukan buat yang terbaik buat Mas Bukti gitu loh. Entah berapa nilai yang terkumpul, entah berapa aset yang terjual, entah berapa besar perjuangan yang Mbak Dila, itu menjadi rahasia kami, karena percuma juga kalau diumbar kan. Hidup itu pasti ada pro dan kontra ya kan? Gitu. Kadang kita melakukan hal ini tetap akan ada kontranya. Jadi semoga kontranya itu menjadi berkah buat Dila dan Bukti sekeluarga itu aja. Mbak Dila ada permintaan nggak sih dari Kak Bukti, kan sekarang komunikasinya juga baik, ada kepengen apa gitu misalnya? Kalau Mas Bukti emang aneh-aneh aja, kita makanan sih, lebih ke makanan. Dia pengen steak, pengen pokoknya makanan ya, kebab kemarin juga ngomong gitu. Terus yang dia ingat kita selalu, dia pengennya staycation, karena kalau setiap kita staycation Mas Bukti pengen staycation, tapinya yang dia ingin waktu dia selalu kerja. Jadi kalau ngomongan dia, aku pengen dia ke situ sama anak-anak gitu. Jadi aku ngerasa Mas Bukti di saat dia pikirannya dia masih belum jernih ini, dia lebih banyak keluar kata yang menurut aku, dia sebenarnya dia pengen gini, ternyata dia sebenarnya pengen punya anak lagi gitu, ya, gitu suara hati ya. Suara hati kalau menurut aku gitu. Jadi aku lebih ngedengerin ini maunya ini gitu.
ya nanti kalau udah sehat ya semoga satu persatu apa yang dia inginkan tercapai lah. Amin. Kadila, kadang kayak asuransinya di Dikren itu kenapa sih atau mungkin kayak kurang apa sih, ada batasan-batasan premi atau seperti apa? Nah kalau urusan permanajemenan ini Ibu Jadi Riri ya. asuransi itu nggak pernah ada yang berkata asuransi tidak diklaim ya. Alhamdulillah, tapi kan asuransi itu macam-macam tuh tipenya gitu. Alhamdulillah sampai saat ini kita memang ada asuransi tapi memang tidak full aja gitu, tidak full. Karena apa ya? Karena ada 1-2 alasan yang memang pihak asuransi dengan kami yang sudah mengetahuinya dan pihak manajemen juga tahu gitu. Jadi tapi alhamdulillah semua komunikasi baik dengan pihak asuransi, pihak rumah sakit, pihak manajemen Mas Indra juga dengan keluarga Mas Indra juga baik. Jadi ya udah sih alhamdulillah ya, kita udah nggak menemukan yang gimana gitu. Ada rencana jual aset lagi nggak sih Kadila dari Nggak ada. yang kemarin udah ada rencana jual lagi nggak? Maksudnya karena udah mencukupin. Enggak sih, insya Allah udah cukup. Insya Allah saya mau bilang kayaknya insya Allah juga sudah tercukupi, udah cukup lah insya Allah. Kita juga saya sama dokter udah berharap. Jadi ngomongin itu sebenarnya semua besar di awal aja. Karena Ini ya, tindakan ya. tindakan lah gitu. Tapi kesini insya Allah kamu ngerasa cukup lah gitu. Wah, jadi kayaknya nggak perlu jual apa-apa lagi gitu. Udah Artinya Banyak dari teman-teman atau dari mana Kadila? Kenapa? Banyak dari teman-teman. Alhamdulillah sih ada dari tabungan juga, ya macam-macam ya Mbak. Segala sesuatu kan yang namanya usaha ya, dari tangan-tangan orang baik, ya dari pihak-pihak asuransi, dari tabungan, gitu, dari orang-orang yang nggak ya mau pokoknya sebutin namanya, nggak mau. pokoknya semua kita usahakan buat yang terbaik. Ya. Ada Tapi rencana ada kemudian usaha untuk Kadila penggalangan sama dana nggak sih kalau sudah masak? Ya pasti nanti kalau emang biar nggak ada apa sih namanya, ya maksudnya kita juga nggak mau itu nanti pasti kita ngomong yang nggak perlu lagi biar nggak apa ya namanya biar Ya. jelas lah gitu intinya. Ya kalau intinya sih untuk sekarang ini saya bilang terima kasih semuanya yang udah berbaik hati, dermawan semuanya, pokoknya yang udah masih tetap mengalir gitu. Semoga berguna buat Mas Bekti untuk recovery-nya juga, doa-doanya gitu-gitu. Makasih semuanya, kayaknya cukup untuk donasinya gitu. Kita mudah-mudahan tercukupi lah sampai Mas Bekti sehat, amin. Amin. Tapi Mbak, Kadila targetnya kapan ya Kadila? Yang ada di rumah sakit yang kemarin Kadila posting juga. Nah, seperti apa sih untuk Kadila sendiri mensupport di rumah sakit orang-orang di belakang Kadila untuk support Kak Bekti juga di rumah sakit? Keluarganya keluarga Bekti gitu. Keluarga Mas Bekti, Ya, Masya Allah ya. keluarga Mas Bekti terutama keluarganya Masya Allah lah. Dia kan bonding sama keluarganya semuanya bagus ya, gitu deket banget. Jadi sampai detik ini juga kita apapun itu ada komunikasinya gitu. Jadi apapun yang kita lakuin kita harus sama-sama dirembukin. Apapun yang mau diambil itu kita sama-sama gitu. Ya bagus banget sih sampai detik ini pun saling jaga, saling sip-sipan gitu untuk ngetahuin adiknya gimana kabarnya.